Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang kami hormati, Bapak Anang Sudikdo selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Septia Wayu Lestari, saya sendiri, lalu Eko Nurrohman, Ambar Kurniawati, Noviani Ratnasari, Rizka Dwi Anjani, dan Diandra Aprilia Dewi akan membahas mengenai hakikat, manfaat, dan contoh apresiasi sastra anak. Kemudian materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian apresiasi. Apresiasi adalah sebuah kegiatan seseorang dalam sebuah karya sastra untuk memberikan penilaian atau pujian terhadap kualitas sebuah karya melalui perasaan atau kepekaan batin, pemikiran kritis, pemahaman, dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkap oleh pengarang. Dengan apresiasi sastra yang intensif, usaha mendapatkan makna yang sangat penting dalam sastra memang harus ditempuh oleh pembaca. Untuk itu, dalam mengapresiasi sastra dapat dilakukan secara reseptif. Apresiasi sastra secara reseptif terjadi ketika penikmat oleh intensif dalam membaca, mendengarkan, dan menyaksikan suatu pementasan sastra. Dalam apresiasi sastra tersebut, karya sastra dijadikan sebagai sasaran apresiasi reseptif dalam bentuk cerpen, puisi, dan drama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eko Nurrohman. Kepada Eko saya persilahkan. Hakikat apresiasi sastra anak reseptif. Apresiasi sastra anak secara umum meliputi apresiasi terhadap bentuk penulisan kreatif dan imajinatif yang dikhususkan untuk dibaca, dinikmati, dan dinilai oleh anak. Penulisan buku anak-anak meliputi keseluruhan buku yang bermutu dan berfaedah untuk bacaan anak-anak. Buku anak-anak meliputi bidang fiksi dan non-fiksi yang berbentuk prosa, puisi, dan drama. Bentuk sastra tersebut dapat diapresiasi secara reseptif dan ekspresif atau produktif. Next, Pak. Apresiasi sastra anak secara reseptif adalah kegiatan mengapresiasi dengan teori resepsi pada sebuah karya. Resepsi dapat diartikan sebagai terbuka atau menerima. Dikatakan apresiasi reseptif karena pada tahap apresiasi ini, pembaca karya sastra baru dalam tahap menyerap, menggali isi yang dipesankan pada karya sastra yang dibacanya tersebut. Pada dasarnya, mereka belum menghasilkan apapun sebagai produk kegiatan apresiasinya. Apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa apresiasi sastra anak secara reseptif pada hakikatnya merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya, baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Terima kasih kepada Mas Eko yang telah membacakan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ambar. Kepada Mbak Ambar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Septia. Baiklah, saya akan melanjutkan. B. Manfaat apresiasi sastra anak reseptif. Pada apresiasi sastra memiliki berbagai manfaat. Menurut Moody dan Leslie S. dalam Wardani 1981 mengemukakan bahwa manfaat apresiasi sastra yaitu A. Melatih keempat keterampilan berbahasa. B. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. C. Membantu mengembangkan pribadi. D. Membantu pembentukan watak. E. Memberi kenyamanan. Dan F. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru.
Berikutnya, hal tersebut sejalan dengan pada tahun 1987, ia mengemukakan dua manfaat apresiasi sastra, yaitu: 1. Nilai personal, yaitu memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah personal kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Kedua, nilai pendidikan, yaitu membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, dan mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Terima kasih kepada Mbak Ambar yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Diandra. Kepada Mbak Diandra, saya persilahkan. Yaitu manfaat hanya manfaat tersebut. Yang pertama, mengembangkan imajinasi. Salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa atau sastra adalah terbentuknya kemampuan siswa yang kreatif. Untuk menjadi kreatif, salah satu aspek mutlak yang harus dimiliki adalah daya imajinasi yang ada. Pada tahun 1992 menyatakan bahwa sesungguhnya hanya dapat menjadi kreatif siswa memiliki imajinasi. Sebagaimana yang dikemukakan HUB pada tahun 1987 bahwa mengapresiasi sastra mengembangkan imajinasi siswa. Imajinasi yang dimaksud adalah daya pikir untuk mengembangkan atau dalam angan, membayangkan atau dalam angan, menciptakan sesuatu, gambaran, karangan, dan sejenisnya, berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Kedua, meluas pandangan tentang kemanusiaan. Melalui pergaulan dengan karya sastra, pengalaman diperoleh oleh untuk meluaskan pandangan tentang kemanusiaan sekaligus berkaitan dengan pembentukan watak. Jadi dalam mengarungi kehidupan masyarakat. Misalnya dalam puisi Pot oleh Sutarji Kalsum Batsri, memberi perluasan wawasan dan pengalaman kejiwaan bahwa kita harus menjadi ibu yang mampu melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang dapat mengharumkan bangsa di tingkat internasional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan membaca, menulis yang akan diuraikan secara singkat. Tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah untuk meningkatkan keterampilan berkait dengan apresiasi sastra yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan karya sastra dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Misalnya, Lehman menemukan bahwa siswa yang menggunakan karya sastra dalam membaca memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam hal kosakata dan pemahaman isi bacaan dibandingkan siswa yang bukan menggunakan karya sastra berbagai bahan bacaan. Terima kasih kepada Mbak Diandra yang telah membacakan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Noviani. Kepada Mbak Noviani, saya persilahkan. C. Contoh apresiasi sastra anak reseptif. Apresiasi sastra reseptif menekankan pada proses penikmatan yang dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama atau pembacaan puisi. Menurut Muhammad pada tahun 2017, bahwa apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa apresiasi sastra anak secara reseptif pada hakikatnya merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya, baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama.
Beberapa contoh pendekatan apresiasi sastra anak reseptif. 1. Pendekatan emotif. Sebagai contoh pendekatan emotif pada sastra anak reseptif yaitu kupu-kupu. Di tamanku ada seekor kupu-kupu, selalu terbang dengan lucu. Aneka warna sayapmu indah dipandang selalu. Namun, orang suka usil padamu. Kau selalu diburu-buru, sayapmu dicabuti, badanmu diteliti. Wahai kawanku, jangan tangkap kupu-kupu, lestarikan hewan itu. Terima kasih kepada Mbak Noviani yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Kepada Mbak Rizka, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan yang kedua, pendekatan didaktis. Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan atau memahami gagasan, tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Yang ketiga, mengkaji sastra tidak hanya dilihat atau didengar karyanya saja. Akan tetapi, dalam analitis karya anak perlu adanya penelitian seperti halnya merupakan pendekatan dalam menganalitis sastra anak. Berikut pendekatan yang dilakukan. Yang pertama, pendekatan mimetik. Pendekatan merupakan pendekatan yang menghubungkan antara kata sastra dengan kenyataan. Yang kedua, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini memandang karya sastra anak. Sastra adalah bentuk dari curahan hatinya penulis. Yang ketiga, pendekatan objektif. Keduaan pendekatan objektif mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks itu sendiri. Dalam pendekatan sastra, pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan struktural. Yang terakhir, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra untuk menyampaikan tujuan tertentu, misalnya agama, politik, moral, pendidikan, maupun tujuan yang lain. Pada pendekatan ini seperti dengan menunjukkan berhasil atau tidaknya. Tujuan ini tersebut diresapi oleh pembaca, misalnya dalam cerita Maling Dan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Rizka yang telah membacakan materinya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.